posisi kita sebagai kaum buruh, kawan-kawan? Posisi kita adalah kita tidak akan memberikan suara kita, hak pilih kita kepada capres ataupun cawapres yang dia mengeluarkan undang-undang cipta kerja. Setuju? Kita tidak akan memberikan hak pilih kita kepada capres yang dia diusulkan oleh partai politik yang juga menggolkan undang-undang cipta kerja. Itu terusik ketika ada berita bagaimana pimpinan buruh dari KSPSI dan siapa Said Iqbal itu dengan konfederasinya itu menyatakan bahwa all out mendukung Capres Ganjar Pranowo. Padahal kita tahu betul Ganjar adalah sosok yang diusung oleh partai yang bukan cuma menyetujui undang-undang itu, tapi menjadi bagian dari pemerintah yang merancang undang-undang Omnibus Law yang sangat menzalimi buruh. Menjadi sangat ironis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, peristiwa 1 Mei yang kita kenal dengan May Day kemarin diperingati dengan aksi demonstrasi. Tapi kemudian kita mendengar, kita mengetahui, kita menonton dan kita membaca berita bagaimana aksi May Day tahun ini sangat berbeda dibanding aksi-aksi sebelumnya, karena terutama dikaitkan dengan setelah dideklarasikannya Ganjar Pranowo sebagai capres oleh PDIP. Dan ini menjadi sesuatu yang unik ya, karena kita tahu buruh berjilid-jilid, mungkin entah berapa puluh kali menggelar aksi menolak dari mulai Perpu waktu itu, Perpu menjadi undang-undang Omnibus Law, ditolak MK, lalu Presiden membuat Perpu yang sama lagi, lalu dibawa ke DPR menjadi undang-undang Ciptaker. Ini di demo berjilid-jilid, saudara, melakukan penolakan yang sangat keras karena isi Perpu dan undang-undang itu sungguh-sungguh sangat menzalimi buruh ya. Bagaimana pengusaha bisa melakukan apa saja terserah yang dijamin oleh undang-undang yang sangat zalim ini. Nah, buruh dengan sangat gigih melakukan perlawanan. Tapi kemudian itu terusik ketika ada berita bagaimana pimpinan buruh dari KSPSI dan siapa Said Iqbal itu dengan konfederasinya itu menyatakan bahwa all out mendukung Capres Ganjar Pranowo. Padahal kita tahu betul Ganjar adalah sosok yang diusung oleh partai yang bukan cuma menyetujui undang-undang itu, tapi menjadi bagian dari pemerintah yang merancang undang-undang Omnibus Law yang sangat menzalimi buruh. Menjadi sangat ironis ya. Kemudian sosok Ganjar sendiri sebagai kepala daerah Provinsi Jateng, Jawa Tengah juga terekam jejak bahwa dia hanya menaikkan upah buruh di provinsinya 0,81 atau 0,87%, kurang dari 1% seperti yang dimaui oleh para oligarki. Nah, kemudian kita, publik, rakyat merasa aneh betul ini buruh kenapa jadi begini gitu ya. Saya sebetulnya dari awal sempat tergoda untuk menguliti ya keanehan-keanehan seperti ini. Apalagi secara terbuka Andi Gani Nowaea mengatakan mengundang Capres Ganjar untuk hadir di acara media dan memberikan kesempatan untuk berorasi. Begitu lagi setelah acara media, setelah aksi, itu para pimpinan buruh termasuk Said Iqbal dan Andi Nowaea, para ketua federasi buruh bertemu dengan Ganjar. Ini aneh betul saudara sekalian, aneh. Mau ditutupi dengan bahasa sehalus dan sehebat apapun, orang akan lihat ini ada keanehan. Nggak ada cerita politisi bertemu dengan buruh segala macam semata-mata silaturahim, nggak ada, apalagi intens ya. Aduh, ini aneh, betul-betul aneh yang saya nggak tega menyebutnya apa sesungguhnya yang terjadi ya. Tapi kemudian suara-suara ada deal macam ini itu dal itu ya
menjadi suatu yang keniscayaan. Nah, ada anak muda perempuan buruh yang menarik, ini namanya Jumisi ya. Jumisi ini menulis artikel dan sekaligus ada potongan videonya yang menarik ya. Cuman setengah 1 menit kurang ya, 52 detik, tapi menarik sekali. Jadi dia mengatakan dalam artikelnya berjudul "Ayo terlibat dalam konvensi Partai Buruh" ya. Saya bacakan saja. Ekspresi buruh dalam perhelatan Hari Buruh Sedunia pada 1 Mei kemarin adalah jejak bahwa harapan itu masih ada. Harapan bahwa kondisi buruh akan bangkit dari situasi upah murah, ketidakpastian kerja, dan segala sistem yang tidak adil. Dia mengatakan sedikit tulisan ini akan memberi tanggapan untuk beberapa kawan seperjuangan dan wartawan yang japri ke saya dan mempertanyakan apakah Partai Buruh dukung Ganjar. Menyusul berita yang beredar luas terkait Presiden Partai Buruh yang turut bersama Andi Gani mengunjungi Capres Ganjar pasca agenda May Day. Berikut adalah beberapa hal yang ingin saya sampaikan. 1. Kehadiran Presiden Partai Buruh Andi Gani Nuwaya bertemu Ganjar setidaknya tidak mewakili aspirasi saya. Karena saya tidak mengetahui ada rencana tersebut. Saya baru mengetahui hal itu setelah berita beredar luas dan perbincangan yang ramai di grup. Bisa jadi ketidaktahuan saya juga ketidaktahuan kawan yang lainnya. Jadi Jumisi ini menyebut beberapa kali Andi Gani Nuwaya. Padahal foto yang beredar juga ada Said Iqbal dan para pimpinan federasi yang lainnya. Ya. Said Iqbal teman saya banget. Dari tahun 2008 kita sering diskusi, ngobrol, merancang gerakan aksi. Karena kita beberapa kali melakukan aksi bersama sebelum dia menjadi sangat terkenal ya. Dulu sudah terkenal, tapi sebelumnya sangat terkenal ya. Bahwa dukungan Partai Buruh kepada Capres-Cawapres baru akan diputuskan dalam konvensi Partai Buruh sekitar Juni atau Juli tahun ini. Meskipun demikian, saya juga merasakan keresahan di kalangan kader Partai Buruh yang mengkhawatirkan jika dukungan Partai Buruh ke Ganjar. Itu masuk akal. Ketiga, hal ini tak lepas dari track record Ganjar yang tidak baik-baik saja. Mengingat kasus Kendeng dan kasus Wadas, di mana Ganjar berkontribusi dan melegitimasi perampasan ruang hidup bagi warga. Sebagian besar mereka adalah perempuan dan ibu-ibu. Selain itu, Ganjar menjadikan upah murah Jateng dan UMK di kota kabupaten di Jateng termasuk yang paling rendah di Indonesia. Anda ada datanya ya, cuma 1000-an sekian. Sementara DKI sudah hampir 5 juta, 4,9 sekian ya. Sebagai daya saing kompetitif untuk menarik investor menanamkan modalnya ke wilayah Jateng. Bayangkan, gubernur mempromosikan upah murah demi investasi. Sementara investor yang datang seperti di Kendeng dan Wadas dan lain-lain justru merusak lingkungan, menggusur kehidupan desa dan tidak menambah lapangan kerja, justru menghancurkan lapangan kerja. Keras ya Jumisi ya. 4. Ganjar adalah capres. Ganjar adalah juga capres yang diusung oleh partai politik yang mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Sebagaimana kita ketahui bahwa Undang-Undang Cipta Kerja adalah bentuk legalisasi perampasan hak hidup bagi manusia dan alam. Oleh karena itu, bagi saya posisi Ganjar sebagai personal capres yang diusung oleh PDIP yang mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja adalah hal yang tak terpisah. Mendukung capresnya tanpa mendukung partainya adalah pembenaran tanda kutip ya, yang tidak sekadar dikatakan salah. Mendukung Ganjar atau capres-cawapres oligarki justru akan menghancurkan harapan rakyat kepada Partai Buruh sebagai partai politik yang diharapkan siap membela kepentingan luas rakyat pekerja melawan cengkraman, dominasi, hegemoni, dan keserakahan oligarki. Namun, perlu ada catatan bahwa posisi ini berlaku untuk semua capres dan cawapres selama mereka adalah capres dan cawapres pendukung pengesah Undang-Undang Cipta Kerja dan kebijakan anti rakyat lainnya, mereka tidak layak kita dukung. Wah, ini sebetulnya sinyal bagi siapa saja. Memang kebetulan sekarang yang disebut Ganjar. Siapapun capres dan cawapresnya kalau mendukung Omnibus Law,
hal-hal yang merampas hak hidup buruh dan rakyat Indonesia pada umumnya, maka tidak layak untuk didukung. Saudara sekalian, sebelum saya lanjut, ada beberapa poin lagi. Ini video potongan orasi Jumisih. Silakan. Apa posisi kita sebagai kaum buruh, kawan-kawan? Posisi kita adalah kita tidak akan memberikan suara kita, hak pilih kita kepada capres ataupun cawapres yang dia mengeluarkan undang-undang cipta kerja. Setuju? Tidak akan kita berikan hak pilih kita kepada capres cawapres yang partainya menggulirkan undang-undang cipta kerja. Kita tidak akan memberikan hak pilih kita kepada capres yang dia diusulkan oleh partai politik yang juga menggolkan undang-undang cipta kerja. Setuju? Setuju kawan-kawan? We are the working class. Jadi tadi Anda sudah dengarkan bagaimana Jumisih secara lugas ya, lugas tanpa terdengar-aling siapapun. Nah, memang ada khusus-khusus Ganjar, tapi siapapun yang mendukung, mengesahkan undang-undang Omnibus Law, maka dia tidak layak untuk menerima dukungan suara buruh. Mbak Jumisih bukan cuma suara buruh, suara seluruh rakyat Indonesia. Jadi tenggelamkan, kalau Anda masih mau pilpres dan pemilu, tenggelamkan partai-partai yang mendukung dan mengesahkan undang-undang Ciptaker ini ya. Tenggelamkan. Caranya jangan dipilih. Kalau dibagi duit gimana? Ambil. Kalau dibagi sembako gimana? Ambil. Biar mereka tahu duit lu sini, sembako lu sini, tapi suara gue nggak bakal gue kasih lu. Ini jahat sekali mereka, saudara. Kalau Anda belejeti undang-undang Omnibus Law ini, jahatnya luar biasa. Benar-benar kepentingan oligarki para pemilik modal. Jahat sekali. Yang kelima, dukungan pada Ganjar di internal Partai Buruh secara terbuka memang ada, terutama dari unsur-unsur KSPI Andi Gani. Sekalipun penetapan capres-cawapres Partai Buruh harus melalui konvensi dan presidium partai yang dalam prosesnya melibatkan pansel, akademisi, dan partisipasi luas konstituen Partai Buruh dalam jajak pendapat, dan ini belum berjalan. Jadi memang ada yang kebelet, ada yang kebelet ingin mendapat posisi tertentu sehingga menggunakan suara buruh, massa buruh untuk kepentingan politik jangka pendek mereka. Ngeri sekali. Selamat Hari Buruh. Buruh sedunia, bersatulah. Jumisih sudah menjadi katalisator, katalisator lagi ya. Paling sedikit dia menyuarakan kegelisahan teman-teman buruh yang lainnya seperti yang dia sebutkan dalam pernyataan butir-butirnya tadi ya. Butir-butir pernyataannya tadi. Dan itu juga sekaligus buat saya semacam konfirmasi bahwa yang dilakukan oleh para pimpinan buruh dengan konfederasinya, bahkan dengan partainya, ini sesuatu yang sungguh-sungguh bisa melukai hati buruh anggotanya, dan mohon maaf bisa disebut mengkhianati aspirasi mereka. Apa yang sesungguhnya terjadi hanya mereka yang tahu, dan iblis setan yang terlibat dalam perencanaan dal mereka ya, antara pimpinan Partai Buruh dan kaum oligarki yang menunggangi para pejabat publiknya untuk kepentingan ekonomi dan politik mereka. Nauzubillah min dzalik, astagfirullahaladzim. Saya Edi Mulyadi untuk FNN, untuk Indonesia yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.